Timnas Indonesia menata persiapan ronde 4 dengan sangat serius. PSSI mengonfirmasi skuad Garuda Nusantara akan kedatangan ketambahan 2 amunisi anyar di lini serang. Gak tanggung-tanggung, 2 bintang keturunan baru ini merupakan pemain kelas kakap yang sudah malang melintang di berbagai kompetisi top Eropa. Gak cuma itu, skuad Garuda Nusantara juga mendapat kabar baik dengan kemajuan pemulihan cedera oleh Romeni. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting line up baru Timnas Indonesia di ronde 4 sebagai berikut. Persiapan serius mengambil bintang keturunan baru. Timnas Indonesia belum menyerah meskipun tergabung dalam grup neraka ronde 4. Pasukan Merah Putih langsung membidik sejumlah pemain keturunan anyar sebagai persiapan. Sebelumnya, Erick Thohir berkomitmen ingin mematangkan persiapan skuad Garuda Nusantara. Ketua PSSI ini berjanji akan mencari berbagai cara untuk meningkatkan kualitas tim. Patrick Kluivert juga bernazar untuk mengantarkan Jay Itzes dan kolega menembus Piala Dunia. Pelatih 49 tahun ini menyebut Timnas Merah Putih sudah punya banyak pengalaman. Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tim-tim ini di lapangan. Mereka tim yang sudah dikenal. Kami pernah menghadapi Arab Saudi di babak sebelumnya. Ini babak keempat, terbuka untuk semua orang, ucap Kluivert. Meski begitu, Erick Thohir mengakui pasukan Merah Putih bakal menemui kesulitan. Alasannya karena Timnas Indonesia bakal ditinggal absen oleh Romeni. Ditambah pasukan Garuda juga mendapat rintangan non-teknis karena dicurangi AFC. Timnas Indonesia mendapat jadwal paling padat karena menjadi tim pot terakhir. Alhasil pria 55 tahun ini berupaya menyelesaikan permasalahan sebelum ronde keempat dimulai. Pasalnya, Erick berupaya menambah amunisi anyar. Pria kelahiran Jakarta ini menyebut pemain naturalisasi anyar yang direkrut untuk menambal kehilangan Ole. Sebab Erick kepincut mencari pemain naturalisasi di lini depan. Sekarang tolong bersabar untuk menunggu tambahan 1-2 pemain Timnas Indonesia di bulan Oktober. Kalau suratnya sudah masuk, baru saya bisa tahu. Oh, orang tuanya dan pemainnya benar ingin membela Timnas. Kuatnya lini pertahanan ditambah bintang Ajax. Meski menambah pemain naturalisasi, Erick Thohir memastikan tak menambah di lini pertahanan. Alasannya karena komposisi lini belakang sudah cukup mumpuni. Salah satunya adalah Emil Audero sebagai salah satu opsi utama di bawah Mistar. Kiper Cremonese ini terbukti andal menghentikan tembakan di laga kontra Cina dan Jepang. Kemudian ada Maarten Pas yang bisa diandalkan sebagai pelapis Audero. Kiper 27 tahun ini mengaku sudah nggak sabaran untuk bertandang ke Arab Saudi. Menurut Pas, Timnas Garuda punya kekuatan rahasia di negeri minyak. Sebab kiper FC Dallas ini yakin animo supporter di Arab Saudi bisa menyamai di ronde ketiga. Sementara itu trio Justin Hapner, Jay Itzes, dan Rizky Ridho menjadi tembok kokoh di sektor bek tengah. Kombinasi ketiganya terbukti solid sepanjang ronde ketiga. Sebab Hapner, Itzes, Ridho sama-sama punya kemampuan intercept yang mumpuni. Ketiganya juga punya konsentrasi tinggi dan lihai mengadang lawan. Di sektor sayap, Calvin Verdong bakal diplot sebagai bek kiri utama. Pemain Nijmegen ini punya etos kerja yang baik serta mampu naik turun lapangan. Verdong juga punya kemampuan umpan silang yang mumpuni. Alhasil, pemain 28 tahun ini bisa menghubungkan lini pertahanan dengan serangan pasukan Merah Putih. Kemudian, Kevin Dix bakal mengisi pos utama di sektor bek sayap kanan. Pemain Borussia Mönchengladbach ini punya atribut kecepatan mumpuni serta mampu bermain dinamis. Komposisi bek kanan Timnas berpotensi makin sempurna jika berhasil merekrut Tristan Goyer. Kabarnya Goyer memberi sinyal positif untuk membela skuad Merah Putih. Dapatkan 5 pieces celana santai pria maupun wanita dengan harga 56 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Datangkan wonderkid Jerman jadi duet Haye. Sama seperti pertahanan, lini tengah Timnas Indonesia juga mengalami sedikit perubahan. Pasalnya skuad Garuda bisa ketambahan gelandang muda berbakat asal Jerman yakni Laurin Ulrich. Ulrich dikabarkan punya darah keturunan dari sang kakek yang lahir dari Surabaya. Melihat potensi tersebut, PSSI langsung gerak cepat menghubungi Ulrich dan pihak keluarganya.
Bahkan upaya pendekatan ini sudah dilangsungkan sejak bulan April yang lalu. Sayangnya proses naturalisasi Ulrich masih belum ada kepastian sampai detik ini. Pemain 20 tahun ini juga tak kunjung buka suara perihal potensi membela skuad Garuda. Padahal dirinya diprediksi bisa menjadi duet sempurna untuk Tom Haye. Pasalnya, Ulrich memiliki visi tajam dan kemampuan passing anti kaleng-kaleng. Dirinya juga dibekali ketenangan dan skill olah bola untuk menghidupkan lini tengah. Selama karirnya, Ulrich telah membukukan 21 gol serta 33 assist. Dirinya juga sudah punya sederet pengalaman membela klub Liga Jerman seperti FC Magdeburg dan VfB Stuttgart. Sederet atribut ini diyakini bakal memudahkan tugas Haye sebagai pengatur tempo. Komposisi lini tengah ala Patrick Kluivert juga semakin lengkap dengan kehadiran Marcelino Ferdinand. Marcheng diprediksi bakal mengambil peran utama sebagai gelandang serang. Sebagai alternatif, Kluivert bisa menjajal Ragnar Oratmangun di posisi tersebut. Wahaji sempat menampilkan performa gemilang saat pasukan Merah Putih menggilas Bahrain. Namun Ragnar masih diragukan tampil di bulan Oktober mendatang akibat cedera. Alhasil Kluivert bisa kembali mengandalkan Ricky Kambuaya sebagai gelandang serang. Kakak Ricky sukses mencuri perhatian berkat umpan-umpan cantiknya di laga kontra Bahrain dan Cina. Siapkan striker Serie A gantikan Romeni. Nasib kurang mengenakan justru menghantam lini depan timnas Indonesia. Pasukan Merah Putih masih kekurangan penyerang tajam untuk mengoyak jala gawang lawan. Sebut saja Rafael Strijk yang tampil inkonsisten dalam beberapa waktu terakhir. Ramadan Sananta dan Septian Bagaskara juga kurang mendapat kepercayaan di skuad asuhan Patrick Kluivert. Selain itu, Ole Romeni yang selalu jadi andalan juga perlu menepi sejenak akibat cedera di laga pramusim. Alhasil PSSI coba mengatasi masalah ini dengan membidik Tis Dalinga. Penyerang Bolonya ini dinilai sebagai solusi ideal untuk menggantikan Romeni. Pasalnya Dalinga merupakan penyerang nomor 9 murni yang punya insting buas di kotak penalti. Bahkan dirinya juga bisa diandalkan untuk melakukan duel udara dengan bola-bola atas. Hal ini bisa menjadi keuntungan tersendiri saat melawan Irak dan Arab Saudi. Sebab kedua tim tersebut diperkuat bek-bek jangkung yang punya visi kokoh. Apalagi kiprah Dalinga juga sudah terbukti dengan pengalamannya malang melintang di klub Eropa. Sebut saja FC Toulouse yang sempat dibelanya selama 2 musim. Tercatat Dalinga rutin menyumbang 2 digit gol selama berkarir di kasta tertinggi Liga Prancis. Sementara musim lalu dirinya juga tampil mengesankan bersama Bolonya dengan torehan 7 gol dan 3 assist. Bahkan pemain 25 tahun ini berkontribusi mempersembahkan gelar Coppa Italia. Di sisi lain, kondisi Ole Romeni dikabarkan mulai berangsur membaik. Penggawa Oxford United ini diperkirakan bisa kembali merumput lebih cepat dari dugaan awal. Alhasil, skuad Garuda berpotensi bakal menampilkan duet Ole dan Dalinga di ronde keempat. Jika rencana tersebut berjalan mulus, maka tiket ke Piala Dunia bakal lebih dekat ke genggaman Indonesia. Pengen sepatu running yang nyaman digunakan namun harga miring? Dapatkan sepatu running dari Aztec seharga 400 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan prediksi starting timnas Indonesia untuk ronde 4. Bagaimana pendapatmu? Akankah skuad Garuda mampu mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.